Bagaimanakah sikap yang benar dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Tentu kita bingung, kira-kira apa ya yang harus disiapkan? Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa ikuti akun saya ya. Like dan sebarkan. Ada banyak hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kita menantikannya dengan penuh kerinduan. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tentu kita semua merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kan? Ya, Paulus mengajar setiap jemaat untuk terus merindukan kedatangan Tuhan, karena hal tersebut sebagai penggenapan janji Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua yang perlu kita tahu, kita harus siap sedia setiap waktu. Karena mengingat kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, karena kedatangannya tidak bisa dipastikan, sebab kita perlu siap sedia setiap saat. Ya, di dalam Matius pasal 24 ayat 36 berbunyi demikian, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Siap sedialah setiap waktu, karena kedatangan Tuhan itu bagaikan pencuri. Kita harus siap sedia mulai hari ini loh ya. Yang ketiga, mendoakan kedatangan Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 9 adalah suatu ungkapan kerinduan, permohonan, doa kita supaya kerajaan Allah yang sudah ditabiskan melalui pelayanannya Yesus Kristus di dalam dunia pada akhirnya yang semakin luas, semakin berkembang, akan ditutup dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sungguh alangkah indahnya. Jadi kita mendoakan kedatangan hari itu ya. Matius pasal 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, karena Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Puji nama Tuhan. Yang keempat, memberitakan Injil. Jangan lupa ini ya guys. Memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan kita lakukan setiap hari. Kita seharusnya memberitakan Injil karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa memberitakan Injil harus diberitakan sampai ke penjuru dunia. Setelah itu baru tiba kesudahannya di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi jangan malas untuk memberitakan Injil loh. Ingat ya, Tuhan memakai kita menjadi pewarta Injil, yaitu kabar baik, bukan penyimpan Injil. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi, bukan pembisu, ya. Maka tidak ada yang perlu disombongkan, kita hanyalah alat di tangan Tuhan dan bukan memperalat orang lain loh. Ingat, anak-anak Allah yang telah dikuduskan, diberikan kuasa untuk aktif dalam pekerjaan Tuhan. Kita perlu berbagi ilmu, bukan aktif menyimpan ilmu saja. Kita seringkali aktif mendengarkan firman Tuhan di YouTube, aktif mendengarkan firman Tuhan di gereja, tetapi hanya menyimpan di dalam hati. Mulai hari ini kita harus aktif menyebarkan kabar baik itu sampai ke ujung dunia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah kita ini adalah saksi-saksi Kristus, ya kan? Jika kita dapat berbuat baik kepada orang lain, mengapa kita tidak melakukannya? Ya, jika kita dapat memahami Alkitab lebih baik daripada orang lain, mengapa kita terlalu pelit untuk berbagi pengalaman itu kepada orang lain? Mulai
Hari ini belajarlah firman Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain dengan teknik, dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa, kita minta Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita, mungkin melalui pelayanan kita, kuliah kita, sekolah kita, atau mungkin pekerjaan kita di rumah, mendidik anak dan sebagainya. Kita bisa mendidik semua orang yang dekat dengan kita untuk mengenal Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan pasti datang. Dia tidak akan pernah ingkar, tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menyikapinya dengan cara yang benar. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda mengerti firman Tuhan bukan untuk sombong-sombongan, tetapi kita akan belajar. Pengajaran dan teladan tidak bisa dipisahkan loh. Ingat, meskipun pada kenyataannya pengajaran dan teladan dari orang-orang yang mengajar seringkali timpang, tidak seimbang. Tetapi harapannya sedapat mungkin kita sebagai pengajar harus kredibel, ya. Harus mengajarkan orang lain melalui perilaku yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Selamat melayani pekerjaan Tuhan. Jangan hanya menanti saja, tapi kita harus aktif menyampaikan kabar baik. Kedatangan Tuhan kedua kalinya memang tidak ada yang tahu kapan, tetapi persiapkanlah dirimu menjadi pewarta firman Tuhan. Hidup takut Tuhan dan diberkati Tuhan di setiap waktu. God bless you.